Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar materi persamaan kuadrat. Sesuai dengan KD 3.2, ini materinya yaitu menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Sehingga tujuan pembelajaran kita dan cakupan pembelajaran kita adalah yang pertama tentang bentuk umum persamaan kuadrat, yang kedua penyelesaian akar-akar persamaan kuadrat, dan yang ketiga karakteristik persamaan kuadrat. Sebelum masuk ke materi persamaan kuadrat, kita perlu mengingat kembali materi PLSV yang sudah kita pelajari saat di kelas 7. Ya. Nah, ini perhatikan contoh-contoh persamaan linear satu variabel yang ada di layar. Itu adalah contoh yang sudah tidak asing lagi untuk kita, tentunya dulu sudah pernah mempelajarinya. Nah, syarat PLSV itu yang pertama menggunakan tanda hubung sama dengan, jadi yang namanya persamaan ya tanda hubungnya sama dengan, kemudian memiliki satu variabel, sesuai dengan namanya ya, satu variabel memiliki satu variabel, dan yang ketiga, pangkat tertinggi variabelnya itu adalah 1, sehingga bentuk umum persamaan linear satu variabel ini adalah AX plus B sama dengan 0, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, coba perhatikan syarat PLSV nomor 3. Syarat di situ berbunyi pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Sekarang, bagaimana jika ada suatu persamaan yang variabelnya itu berpangkat 2 atau dia memiliki variabel yang pangkat tertingginya adalah 2? Nah, dari situlah kita perlu belajar yang namanya persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi, persamaan kuadrat ini adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0. Jadi di sini perlu diperhatikan bahwa persamaan kuadrat ini pangkat tertinggi variabelnya itu adalah 2, bentuk umumnya seperti ini, dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau B-nya sama dengan 0 atau C-nya sama dengan 0, apakah boleh? Tentu boleh, tapi A harus tidak boleh 0, seperti itu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh. Misalnya yang pertama kita punya persamaan 2x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0. Nah, ini adalah contoh dari persamaan kuadrat, karena pangkat tertinggi variabel dari persamaan ini adalah 2, dan nilai A-nya tidak sama dengan 0. Kemudian kita bisa tentukan nilai A-nya di sini 2, nilai B-nya 3, dan nilai C-nya itu sama dengan 2. Kemudian contoh yang nomor 2, misalnya kita punya persamaan x kuadrat min x min 5 sama dengan 0. Apakah ini persamaan kuadrat? Ya, ini adalah persamaan kuadrat. Karena perhatikan, pangkat tertinggi dari persamaannya ini adalah 2, dan A-nya tidak sama dengan 0. Jadi kita bisa tentukan nilai A-nya ini 1, nilai B-nya negatif 1, dan nilai C-nya negatif 5. Lanjut, kita ke contoh nomor 3. Misalnya kita punya 2x kuadrat min 2x sama dengan 0. Apakah ini merupakan contoh persamaan kuadrat? Iya, ini adalah contoh dari persamaan kuadrat. Karena di sini kita punya pangkat tertinggi variabelnya 2 dan nilai A-nya tidak sama dengan 0. Jadi kita bisa tulis nilai A-nya sama dengan 2, nilai B-nya sama dengan negatif 2, dan nilai C-nya sama dengan 0. Ya. Kemudian kita lanjut ke contoh 4. Misalnya kita punya x kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Ini adalah persamaan kuadrat, karena pangkat tertinggi variabelnya 2 dan nilai A-nya tidak sama dengan 0.
Di sini nilai B-nya memang 0, tapi itu tidak apa-apa karena yang tidak boleh 0 hanya A saja. Jadi kita bisa tulis nilai A di sini 1, nilai B-nya 0 dan nilai C-nya negatif 9. Kemudian contoh yang nomor 5, misalnya kita punya persamaan 2x min 5 sama dengan 0. Apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Ini bukan persamaan kuadrat. Karena tuh kalau diperhatikan ini tidak ada x kuadratnya. Jadi nilai A-nya ini adalah 0. Padahal persamaan kuadrat nilai A-nya di sini tidak boleh sama dengan 0. Jadi ini bukan persamaan kuadrat karena nilai A-nya sama dengan 0. Kemudian contoh terakhir, misalnya kita punya x pangkat 3 plus x plus 3 sama dengan 0. Ini bukan persamaan kuadrat. Ya, karena pangkat tertingginya adalah 3. Seperti itu. Ini ya, ini yang pangkat tertingginya 3. Padahal nggak boleh, karena pangkat tertingginya itu harus sama dengan 2. Seperti itu. Mudah ya. Nah, di Google Classroom ini sudah ada latihan 1, kita akan bahas nomor 1 dan 2-nya dulu ya. Oke, soalnya tentukan apakah persamaan berikut merupakan persamaan kuadrat. Jika ya, tentukan nilai A, B, dan C. Jika bukan, jelaskan alasannya. Oke, nomor 1, persamaan ini adalah persamaan kuadrat. Jadi nomor 1 merupakan persamaan kuadrat. Jadi kita bisa tuliskan nilai A-nya di sini adalah 1, nilai B-nya 0 ya, dan nilai C-nya negatif 3. Oke, untuk yang nomor 2, x pangkat 4 plus x pangkat 2 min 7 sama dengan 0. Ini bukan persamaan kuadrat. Karena pangkat tertinggi variabelnya adalah 4. Jadi kan harusnya pangkat tertinggi variabelnya itu 2, tapi ini 4. Nah, sisanya soal nomor 3, 4, dan 5 silahkan kalian coba kerjakan sendiri dan jawabannya dikirim ke Google Classroom. Nanti apabila ada kesulitan atau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, bisa bertanya melalui WA atau bisa forum diskusi atau bisa juga grup WA ya, seperti itu.